Man trouwens in de spiegel. En jou? En mij ook? Reflection? Nee, mirror. Yeah, mirror. Okay. Oh, you see. Wait. Yeah. What are we gonna do there? En als hij meer naar jouw kant gaat? So if you were, let's say, just surviving, trying to get money for the family, and you were not that interested in the Dutch, have you noticed in, let's say, the later 1930s that there was political activity against the Dutch in Bandung? Bah, kalau tahun 1940 itu kan sudah mulai ada kegiatan politik nih, Bah, untuk melawan Belanda. Nah, itu yang Abah tahu dan mungkin Abah pernah terlibat, diceritakan, Bah. Hans, Bah. Menjelang tahun 39, Abah kena penalti. Pada waktu itu melatih orang-orang Belanda, tapi kena Abah salah memberikan bola. Jadi mereka itu selalu salah, nggak tepat. Jadi kalau memberikan bola tenis, jadi kalau hitungannya pada waktu N, 2, 3. Jadi kalau N, 2, 3, ini dari bola sini, N, 2, 3, nampak. Nah begitu. Tapi beliau selalu salah. Kembali lagi hitung lempar N, 2, 3 lempar. Jadi kalau jatuh ke hitungan ketiga N, 2, 3, bola itu harus ditangkap oleh Mister. Nah itu selalu salah. Di situ Abah kena marah. Oh perdom mas ya, macam-macamnya berbeda ya, macam-macam ya. Nah kita marah. Tapi pada waktu itu tahun 39 itu Abah kan sudah gede, sudah besar. Sudah umur 16-17 tahun. Sudah besar. Jadi saya tidak disengaja, tidak boleh sama orang tua juga melawan dia apa-apain juga, tapi tidak sadar. Saya kembalikan perdom ya. Jadi saya kembalikan, kamu juga perdom mas ya, perdom ya. Marah dia. Tidak tahu yang saya layani itu kepala kejaksaan yang di jalan itu Cikapundung itu, kepalanya. Jadi marah. Saya dipanggil, orang tuanya dipanggil, saya dimasukin ke Pancai, ya, rumah tahanan Pancai. Besok paginya saya dibawa ke Sukamiskin, yang tadi mungkin sudah di sana. Di Sukamiskin saya hanya suruh lihat saja, disetrap gitu, dikasih makan sama sayur kacang, sayur itu makan udah sehari, tapi sorenya ya disuruh pulang lagi. Jadi besoknya lagi di lapangan itu hanya setrapan, karena kamu tidak baik melayani kami begitu. Tapi yang lainnya ya is good aja, yang lainnya is moy gitu aja. Jadi hanya mereka aja. Jadi mereka kan biasa orang Belanda yang pada waktu itu yang ada di Bandung itu ada yang kerja kan, yang dia minta, kemudian ada pangkat-pangkatnya tuh lain-lain gitu. Nah nggak tahu itu Pak Menirnya, lupa saya. Itu salah. Jadi kuasa di kejaksaan, saya dipanggilnya, disetrap, dibawa ke Bancai semalam, kemudian ke Sukamiskin sehari, sorenya sudah pulang. Ya nggak apa-apa lah. Kemudian saya ucapkan aja dankjewel menir, ucapkan dankjewel menir, ya, jangan sekali-kali lagi katanya begitu. Jadi yang begitulah, makin kesini ya makin terasa karena udah gede Jawa. Mereka itu memang menekan sekali ke bangsa Indonesia pada waktu itu, terutama yang ada di kampung-kampung. Kalau yang di kota nggak kelihatan, karena kita yang di kota, yang di Bandung, saya di Bandung, ya kita udah cukup tiap hari makan dengan 1 sen, uang dulu 1 sen. Jadi
1 sen itu ya $100 atau per 1.000 $1 barangkali sekarang. Jadi cukup, ya udahlah, senang untuk mencari makan, begitulah. Tapi pada waktu itu pergolakannya sudah ramai, politik itu sudah ramai, bahkan menir-menir yang belajar tenis itu kan pada waktu itu kan termasuk orang-orang pandai, orang-orang Belanda yang pandai, yang intelektualnya tinggi. Itu sudah berbicara soal politik. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahwa diantara kami juga, ya, kita dengarin aja. Bukan apa, ya, banyak yang korupsi. Gitu. Jadi penjabat-penjabat Belanda yang dengan mereka itu juga udah banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik, mengambil dari dana pajak dan lain sebagainya. Nah, itu ketahuan mereka, obrolan mereka itu di belakang layar. Kan saya selalu duduk di lapang, ini menir-menir berdiri ngobrol begitulah. Wah, ini jadi sejak tahun 39 di mana Belanda sudah mendapat tekanan-tekanan karena Perang Dunia Kedua itu udah ramai di Bandung itu. Jadi antara Belanda dengan Belanda sendiri juga sudah tidak pro. Ada yang mengatakan kamu jahat, karena ada lagi suatu menir ya pegawai Hemente, kalau sekarang Kota Madia, kantornya itu yang di Gedung Sate itu, mengatakan wah bagus sekali ya orang Indonesia, aku makan dari kamu. Kan orang jualan, pedagang kecil itu, saya makan dari kamu, yang menyadari itu kamu bagus kerjanya. Tapi ada juga yang tidak senang dengan berbagai bahasa begitu. Ya pada waktu itu ya ada sebutan apa ya, Inlander gitu lah, makin tinggi dan dipisahkan. Model saya, teman-teman nggak boleh pergi ke Jalan Braga, masuk ke salah satu gedung Merdeka, Concordia dulu namanya, itu nggak boleh. Tidak boleh sembarangan masuk ke gedung Elita, sekarang masih ada Jalan Braga, Sarinah itu. Kita oh kamu Inlander, ditulisnya di situ Perboden Tunghang Dedok gitu. Jadi anjing tidak boleh masuk. Jadi saya dianggap anjing gitu. Pada waktu tadi tidak semuanya orang Belanda begitu. Beberapa orang Belanda yang pada waktu inteleknya tinggi juga jabatannya mungkin tinggi. Dari jabatan ada yang wakil gubernur gitu ya. Jadi ya begitu yang tak sama Abah. Jadi Abah bisa masuk ke gedung Concordia atau ke gedung Elit atau lewat Braga. Kenapa? Karena mereka membutuhkan saya, bahwa besok saya akan berlatih tenis, saya akan main tenis. Jadi memerlukan saya kan sebagai bellboy, bellball ya. Jadi boleh. Gitu. Stop dulu Bah, biar hati nggak lupa. Hoeveel vragen hebben we? Want het is 1:10. Hoeveel vragen hebben we? Ja. Sorry hoor, ik ben even bezig. Nee, maar dat je het weet. Ja. Het is misschien een korte Mungkin langsung tutup poin aja jawabannya. Ja, weet ik niet. Ja. Volgens mij ook heel interessant namelijk. Ja. Ja, oké. So so during the end of 1939, he's already big enough, like 16 or 17. So he got fired from doing his job as a pick-up tennis ball because he was there to talk back to this Dutch guy who managed to always make mistake. When he actually already told by his parents not to do so, later on he only found out that this Dutch guy has a really high position. He's the head of the attorney office, and then he was sent to Banche, and then later on to Sukamiskin prison and spend one night, and then he got punishment there, but only for one night, and also being shouted at like overdose, blah blah blah. But then he was sent back, and in 1940. He said that the politics is starting to get more, tense due to the World War. Even between the Dutch themselves, they're having a conflict. Some of them were pro, some of them were contra, because
sometimes they meet this small trader at the street selling food, and they saying to them that, hey, you're Indonesian guy, you're doing good, you're doing well, but other people don't like what happening. And when he used to work as a tennis ball pickup, he also sometimes overheard that they also having this sort of like conversation. Abah, kalau secara pemikiran Abah pribadi ya pada masa itu nih Mbak, tahun-tahun segitu ya, pada 40-an, Abah tuh sempet nggak sih punya pemikiran sendiri bahwa Indonesia tuh harusnya seperti apa gitu? Ya, pada waktu itu kan tahun 39 saya udah berumur 16-an tahun ya, 16 kurang lah. Dia udah tahu bahwa pemikirannya tuh karena politik sudah bergerak di mana di sebelah karena pemuda-pemuda yang lebih tua dari saya, yaitu sudah memikirkan politik bahwa kita harus lepas dari penjajahan, begitu. Jadi semua didorong, anak-anak yang progresif, yang ada yang yang optimis, yang pesimis tuh, ya mendukung. Kalau kecuali yang pesimis barangkali, yang optimis tuh, oh iya, saya sekarang tuh dijajah oleh ini, oleh itu, begitu. Sudah mulai berontak itu. Pemberontakan itu sudah ada di hati masing-masing itu, untuk mengadakan, untuk melawan. Tapi pada waktu itu Belanda yang posisinya perang dunia itu mungkin sudah tersisihkan, jadi tidak begitu jahat. Yang jahat itu adalah serdadu-serdadu atau tentara-tentara yang direkrut menjadi militer Belanda, yang akhirnya menjadi Nika itulah, Nederland, apa itu kompani apa ya. Jadi dia ada di situ, di dalamnya ada anak-anak orang Korea, ada orang Chinese, ada juga orang India, yang Gurkha itu, ada juga bangsa Indonesia seperti tentara-tentara yang dari Laskar daerah Nusa Tenggara Barat, Timur, dan dari Jawa juga ada. Nah, itu yang bergabung, yang pada waktu itu sudah menjadi tentara Belanda. Tapi sebagian itu sudah ada yang memihak. Jadi waktu begitu tahun 39 menjelang tahun 41, kemudian topnya tahun 42, Jepang datang. Orang Belanda pergi ya, diam-diam sambil apa yang diangkut tidak tahu lah ya, karena kendaraan truk yang besar-besar itu dengan suara sirine seperti ambulan. Orang Indonesia setiap ada bunyi harus masuk ke kamar, tidak boleh ada di pinggir jalan. Semua yang di Bandung itu juga di daerah-daerah begitu. Jadi mereka pergi, tahu-tahu kalau ansinya pada tahun 42 bulan Maret itu ya udah ganti, orang Jepang datang gitu, orang Belanda meninggalkan, tinggal orang-orang Belanda yang tinggal di Bandung, yang rumahnya itu ada sekarang gedung-gedung itu yang tinggal, tapi tidak boleh keluar, ditutup, di internal dulu ya. Semua orang Belanda yang ada di Bandung atau di Indonesia dikumpulkan di internal. Okay. So where the end of 1939, of course, he's already big enough, maybe about 16 years old, and then he was pretty close with the Pemuda, which were much older than him, and they... Jump in when you feel the story has Okay. been finished. Abah, Maybe is that. nanti mungkin agak lebih pendek gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan tanya bagaimana tentang Indonesia, fokus aja ke situ, nggak usah dipanjangin kan, nanti ditanyakan lagi di pertanyaan lain. Nanti kalau Ati kayak gini berarti stop gitu ya, Iya. Oke. Biar nggak terlalu panjang, ntar Ati lupa nggak ingat semuanya. Yeah. Oke, mangga Abah. But you have wonderful stories to tell. When the Japanese came in 1942, do you remember them coming into town? Abang waktu Jepang masuk ke Bandung tuh, Bah, Abang sempat nggak lihat sendiri atau mungkin dengar cerita atau bagaimana ketika Jepang masuk Bandung? Ya, ketika Jepang masuk Bandung, ya Abah ikut
melihat sendiri, melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi pada waktu itu belum ada perlawanan yang luar biasa. Karena Belanda juga pergi meninggalkan kesan yang banyak. Kesan dari mental, pikiran mereka, kelakuan mereka terhadap orang Indonesia tuh banyak sekali kan yang tidak baiknya gitu lah ya. Seperti prajurit-prajurit atau yang mengganggu orang-orang ibu-ibu, anak-anak gadis gitu, itu udah dimulai dari waktu Belanda, sebelum Belanda pergi. Nah, jadi pada waktu Belanda pergi itu ya sampai sekarang kan banyak turunan orang Belanda yang ada di Nederland, sekarang juga ada kan, ada yang di mana itu Amsterdam, di mana-mana yang membawa istri dari Indonesia, itu yang resmi. Yang tidak resminya mungkin ribuan orang yang ditinggal terlantar begitu. Sampai anak cucu sekarang mungkin bisa begitu. Tapi nanti dilanjutkan oleh Jepang lagi gitu. Begitu. So when the Japanese entered Bandung, he saw with his own eyes the arrival. But at that time there were no any fight back to the Japanese because there's still so much bad impression that left by the Dutch troops, especially the one who disturb like young girls and stuff like that. Because as you know, maybe in Netherlands, there's some of the Dutch people are having Indonesian wives, but there's also a fact that there's a lot of not legal wife also still in Bandung. How did you feel about the Japanese as new rulers over Indonesia? Abah dia pengen Abah cerita bagaimana perasaan Abah ketika Abah tahu Jepang itu jadi penguasa baru nih terhadap negara kita Indonesia pada masa itu. Ya Jepang kan selama Abah mengalami kurang lebih 18 tahun ya dengan Belanda ya dijajah. Begitu lepas dari Belanda pergi, kemudian Jepang datang, yang menjadi korban orang-orang Belanda yang ada di Indonesia oleh Jepang ditindas kan. Kemudian bangsa Indonesia yang mau merdeka juga ikut menindas, ikut menghantam Belanda yang ya pada waktu itu mungkin saling bunuh, ada yang disembelih dan lain sebagainya lah ya. Nah, hanya orang-orang Indonesia cukup dengan bambu runcing aja lah, dengan senjata-senjata kecil begitu. Nah itu setelah Jepang itu datang, dan kemudian Jepang itu pemerintahannya sangat berbalik 360 derajat dengan pada waktu Belanda masih Indonesia. Karena pada waktu itu Abah mengalami zaman-zaman yang dikatakan zaman normal. Artinya bahwa orang Indonesia dari mulai tahun 30-an lah, 25 sampai tahun 40-an itu kan mengalami ketenangan. Artinya tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa. Hanya mungkin makanan saja yang dipastikan. Artinya seperti Abah tiap hari hanya dapat uang 1 sen, 2 sen. Hanya untuk makan aja. Begitu. I'll ask him, because he hasn't really answered. No. Dia pengen tanyanya gini Abah, kan Jepang jadi penguasa baru. Iya. Pengen tahu, Abah kan kalau begitu tahu Jepang yang nguasain, kan Belanda udah nggak ada. Iya. Abah tuh gimana? Curiga, marah, kecewa, atau bagaimana pendapat Abah pribadi? Ya, pendapat Abah pribadi tentunya ya kecewa sekali semua yang pada waktu itu sudah dikatakan pemuda-pemuda kan, nah, di mana Belanda lari pergi menyerahkan, kemudian Jepang datang dengan tindakan-tindakan Jepang yang tidak manusiawi, ya semuanya jadi terbongkar. Yang tadinya katanya kamu saudara saya, nanti dia mau diberi ini, tapi nyatanya selama sebulan, 2 bulan, setahun sampai 3 tahun tindakan orang Jepang begitu tidak hormat. Nah disitulah bangsa-bangsa Indonesia banyak yang berontak. Tapi Jepang sebelum dia meninggalkan Indonesia, pemuda-pemuda yang mau, yang mempunyai spirit baik, direkrut menjadi
pasukan tentara-tentara itu yang dikatakan ada tentara Heiho itu ya, Senendang Heiho itu oleh Jepang dengan dalih bahwa kamu nanti untuk bisa menjaga Indonesia dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang tidak baik ya dibuang ke mana itulah jauh-jauh. Ya, saya juga dibuang sampai mana dekat masih di Jawa dan dipaksa orang-orang yang sehat selama 3 tahun itu dipilih sama Jepang yang fisiknya bagus dijadikan kerja paksa Romusa gitu. Kalau waktu zaman Belanda waktu itu mundur, ayah saya, kakek saya yang jadi kerja bakti yang membuat jalan pos tadi yang dilalui itu kakek saya, jalan kereta api. Nah, kemudian Jepang datang, saya kebagian juga, yaitu jadi Romusa gitu. Saya terjemahin dulu ya, Bah ya. Ya. So basically, he's disappointed with how the Japanese govern Indonesia back then because they promised things that they never fulfill, and they've been waiting for 3 years. And Being a Romusha, the Japanese asked Indonesian people to become Romusha. How did that go? How did that propaganda work? Abah, dia pengen Abah ceritain waktu ada yang namanya Romusa itu, Abah, termasuk Abah kan akhirnya juga jadi Romusa. Iya. Itu caranya mendapatkan orang-orang supaya mau kerja Romusa itu, apakah ada propaganda atau mereka langsung ambil-ambil saja, Bah? Gimana tuh, Bah? Barangkali Jepang masuk ke kampung-kampung itu propagandanya tidak ada. Propagandanya hanya bahwa saya adalah paman kamu, ya. Jadi saudara kamu, saudara tua kamu, saya akan menyenangkan kamu kalian. Nah, ternyata mereka memilih anak-anak yang intelek kan, yang sekolah gitu loh, sehingga ada istilah yang terrekrut oleh Jepang pada waktu itu, anak yang punya pendidikan, ada tentara pelajar gitu loh ya. Nah, dia masuk, tapi di samping itu secara paksa Jepang itu ke pelosok-pelosok mencari orang-orang yang memaksa, kamu harus kerja ikut, termasuk saya yang di kota juga kena, dikumpulkan, dipaksa untuk kerja, ya dipaksa ya, takut kan kalau tidak mau ya di bagero gitu, istilahnya dulu bagero kan, sambil ditempelin itu bagero gitu, kalau tidak mau, jadi ya tidak takut. Dan pada waktu itu juga bapak saya Jepang menganggap umur saya sudah cukup untuk jalankan Romusa kerja paksa, tapi ayah mereka nggak boleh, belum. Jadi umur saya dipendekin gitu. Jepang aku udah cukup, enggak, anak saya baru lahir tahun sekian gitu. Jadi pada waktu itu tahun 26 itu harus sudah bisa jadi Romusa. Tapi ayah nggak boleh, ini baru lahir tahun 32 begitu, dimudahin gitu, dia umurnya 10-11 tahun. Tapi dipaksa, ayah saya dipukul, diikat, mungkin tadi kelewatan jalannya di tengah, di jalan Citarum itu ada warung, ada apa ya, tiang listrik, bapak saya diikat, dipukulin untuk mengambil saya, tapi bapak saya melawan begitu. Saya tetap dibawa. Saya tetap dibawa, ayah saya sakit sampai meninggal gitu lah. Ya, gitu. Jadi pada waktu itu mengapa bapak saya tidak dikirim ke mana tuh negara yang sekarang tsunami mana ya? Suriname Atau Burma? nggak kebawa karena ayah mempunyai kepandaian, yaitu sebagai teknisi kapal Yacher, kapal bomber itu tidak bisa dipakai situ. Tapi teman-teman atau kakak ada yang dibawa ke Suriname, ada yang ke Digul, ada yang ke Lampung, ada kemana-mana. Nah, sisa-sisa itu dijadikan Romusa kerja paksa, termasuk saya kerja membuat
gua Jepang. Adanya ada gua Belanda. Waktu gua Belanda itu ayah kebagian juga. Ayah meninggal, Jepang datang, belum meninggal, udah besar, udah dewasa tapi punya kepandaian. Jepang datang, saya mengikuti membuat gua Jepang. Ya sekarang masih ada, ya, begitu. Kita terjemahin dulu ya, Bah ya. So yeah, he's telling about how he told that the Japanese, when they found young boys, young men, Ja, ik ga naar het toilet. that they but having intellectuality, they recruit them as a tentara pelajar. But for the boys who has less education background, they force to recruit them to become Romusha. And that's happening more into like the village. But even so, he live in city of Bandung. His father. I heard that even Sukarno held speeches to ask Indonesians to become Romusha. Do you have memories of that? Abah, dia mau cerita bahwa dia tuh pernah melihat ada video Soekarno itu membuat pidato untuk mengajak rakyat Indonesia kerja jadi Romusha. Abah pernah lihat atau dengar nggak pidato itu? Ya pernah dengar bahwa Soekarno mengajak teman-teman atau rakyatnya untuk kerja lah gitu ya. Tapi dengan diiming-imingi pada waktu itu Soekarno mungkin tidak tahu jelas bahwa pekerjaan itu akhirnya begitu. Karena anggapannya kepada Bung Karno ya, mungkin mengatakan bahwa rakyat kamu akan kami senangkan. Indonesia akan saya bantu, kan begitu. Bantu untuk jadi merdeka begitu. Padahal kenyataannya tidak. Sebab kami untuk mengambil kemerdekaan ini dengan penuh jiwa raga, wah yang meninggal berapa ribu, puluh ribu untuk merebut itu. Jadi bukan dari Jepang, enggak, itulah kebohongan itulah baru setelah rakyat pada jadi Romusha, pada meninggal. Teman Abah yang dari Bandung itu ratusan, mungkin ribuan. Enggak satu pun yang hidup, tinggal saya yang hidup. Yang lainnya dibawa ke Bekasi, ke Jakarta, ada yang ke Banten, kemana-mana. Sampai hari ini sudah nggak ada semua, tinggal aku yang hidup, yang mengalami. Jadi tidak ada orang yang cerita bagaimana yang sebenarnya. Dan mungkin orang Belanda juga nggak dengar sampai bagaimana orang Indonesia setelah ditinggal oleh orang Belanda. Pada waktu orang Belanda juga sama begitu, tapi caranya halus, caranya slow gitu ya. Ya kamu makan sedikit, ya kamu makan, ya kamu kerja gitu lah. Kalau Jepang kan dipaksa, ayo kamu kerja di sana. Kalau nggak beres dipukul, dijemur. Setiap 5 menit itu harus lihat matahari. Yang dianggap dewa mereka, dianggap itunya. Ya kalau salah. Dan pada waktu jadi Romusha beberapa bulan Abah, saya paling sering melihat matahari. Kenapa? Ya karena di Bagero itu, daripada ditendang, dipukul ya udah lihat 2 menit ya gitu. Setrap begitulah. Jadi memang ada sama jajannya. Kalau Belanda itu secara halus, kalau Jepang itu sangat kasar. Kasar, luar biasa kasarnya. So, yeah, he did saw that speech, but he didn't say exactly when. He did see it, but he believes that when Soekarno made that speech, it was just a normal work. It never occurred in Soekarno's mind it will be a Romusha, a slavery kind of work, because until later on, so many people died because of the Romusha working. Later on, everyone. When did you have to work as a Romusha, and what was the work you had to do? Abah tolong diceritain waktu Abah kerja jadi Romusha, itu di mana lokasinya, terus Abah tuh kerjanya ngapain aja Abah diceritain? Waktu saya jadi Romusha dipaksa, saya bawa sangkul, bawa sapu, bawa kerja. Dari mulai saya tinggal di Jalan Citarum, nomor 36 ya waktu itu di situ.
Jadi jalan kaki sampai Jalan Dago itu langsung, dulu masih hutan, masih forest yang gede. Jadi kita membersihkan terus sampai ke tempat guha itu, ya macul, bawa batu, ya batu lah. Ya, kalau maunya Jepang ya membawa itu harus berat-beratnya. Tapi kan mereka kan makannya juga telat, ya sekuatnya. Kalau yang salah ya ditempelin. Ya mungkin juga selama Remusa itu barangkali teman-teman bangsaku itu banyak meninggalnya mungkin kena kesehatan dan makan. Kena kurang makan, kerja berat di tengah hutan, angin, hujan dan sebagainya. Mungkin ya di sana, ya mungkin sebagian juga ada yang gimana lah itu, mungkin dibunuh dan lain sebagainya, itu tidak tahu. Ya buktinya teman-teman Remusa itu banyak yang tidak kembali ke tempat. Tahu-tahu oh, ini meninggal, kena sakit flu dan lain sebagainya. Oh ini meninggal, kena pusing, kena hipertensi. Tapi kan kita tidak tahu. Pokoknya meninggal. Ya dimakamkannya di mana aja dikuburnya. Ada yang di Ancol, ada yang di Kalibata, ada yang di ada yang di Bandung, di Dago sana ada. Itu berceceran. Yang di Bekasi nggak tahu berapa, teman-teman saya aja lebih 100 pemuda-pemuda yang aktif pada waktu itu yang diberangkatkan. Nggak ada yang mau melawan. Ada ketua-ketua, kalau sekarang itu RW, RT, beda apa ya, ya nggak bisa apa-apa. Karena ya dengan kekerasan tadi, ya ikut saja, begitu. So he was told to bring a shovel, the broom, and any kind of jobs, basically starting from Jalan Citarum into Jalan Dago, and the end is the Japanese cave. So he has to clean all the weed, and it was still a really forest here, very tight forest. You survived. I'm glad you did. The Japanese lost the war, and shortly after that came the Proklamasi. Do you remember when and where you first heard of Proklamasi? Abah waktu ada pengumuman proklamasi, Abah ingat gak waktu itu Abah lagi di mana dan sedang apa mendengarkan proklamasi diumumkan? Ya, jadi sebelum proklamasi kemerdekaan, kan para politikus Indonesia berkumpul, Bung Karno, Hatta, Sastro Wijoyo, Seru, dan banyak lagi lah ya. Ya masih kena, saya ini rakyat biasa, orang kecil di bawah, nggak tahu, tapi ikut mendengarkan. Karena termasuk aku ini ya aktivis gitu lah. Jadi ada bocoran-bocoran, bahkan waktu proklamasi begitu datang. Jadi sebelum proklamasi ini perkelahian tiap hari ada. Orang yang terbunuh, meninggal, mati itu banyak tiap hari menjelang proklamasi itu. Yaitu orang-orang Indonesia yang bangkit, ya Belanda yang ada, yang tidak baik itu ya dihajarnya begitu. Hanya cukup dengan bambu runcing pada waktu itu. Nah, kemudian mendengar proklamasi, ya Indonesia merdeka, ya setelah proklamasi itu sampai tahun 50-an itu selalu berantem antara kami orang-orang Indonesia atau udah ada tentara ya melawan sisa-sisa kolonial Belanda istilahnya. Abah punten aku potong. Ya. Terlalu melebar Abah. Oh iya. Iya, iya. It's being too far away Okay. this answer. Jadi yang ditanyakan waktu 17 Agustus proklamasi dibacakan oleh Bung Karno sama Iya, Bung Hatta. iya. Abah tuh taunya dari mana? Apakah mendengar langsung dari Iya, radio iya. atau baru ketahuannya beberapa hari sesudahnya? Kalau misalnya beberapa hari sesudahnya mungkin dikasih tahu sama siapa, diceritakan, Iya, iya, iya. mungkin paman atau Oh iya, iya. teman itu, pertanyaan dia itu. Oh, Bang. iya. Di situ aja Bang, ya itu aja. Bentar ya Bang Iya, ya. iya. Mangga Bang. Iya. Mangga Bang, lihat ke dia Bang. Nah, jadi waktu begitu mendengar ada proklamasi, ya kita gembira sekali kan. Semua gembira.
anak-anak muda tuh gembira. Jadi kalau saya sendiri, karena saya di Bandung, mendengar langsung dari radio, dari Nirom, namanya Nirom dulu ya, Nirom, itu apa studio radio. Nah, itu tempatnya dari Ranca Ekek gitu. Bandung, kita di Bandung dekat, jadi mendengar itu sendiri ya sangat senang sekali. Nah, di belakang kesenangan itu memang pemberontakan terus, perkelahian, saling membunuh tuh terus di belakang itu. Abah waktu denger itu sendirian atau sama siapa Abah cerita? Banyak sama saudara-saudara, banyak. Karena saudara saya ada yang dibuang ke Digul, juga ada yang dibuang ke Port Sydney, Port Darwin Australia ada, udah kembali. Nah, tapi mereka begitu kembali disuruh bekerja, ada yang jadi tentara, Auri sama angkatan laut gitu. Jadi ya sangat senang sekali, gembira. Abah mungkin ditambahin sedikit penjelasannya. Waktu bagaimana ceritanya Abah bisa mendengarkan radio ada pengumuman mau ada proklamasi, itu ada yang kasih tahu dahulu atau tidak sengaja atau gimana kok bisa pas kebetulan momennya bisa Tidak dengar? ada yang dikasih tahu. Semuanya mendengar dari siaran radio. Dulu kan radionya radio Philips yang namanya kecil, sekotak gini. Tiap-tiap rumah sudah ada, menjadi muter-muter pengumuman proklamasi. Jadi nggak ada yang beritahu. Sebab pada waktu itu menjelang proklamasi itu yang namanya menjajah, baik itu Jepang atau Belanda yang masih pro pada Belanda pada waktu itu, selalu mengawasi pemuda-pemuda di tiap kampung yang progresif, yang punya semangat revolusioner ya, begitu. Itu terawasi, termasuk saya juga. Kalau aku tidak pintar, mungkin sudah tidak ada peternak ini diawasi, baik dari orang Jepang maupun dari orang Belanda sendiri. Itulah. Jadi waktu itu Abah di rumah ya? Ya di rumah. Di Just want to make him Yeah, answer that. okay. Could So, you translate? yeah, so basically when they heard about the proclamation, he heard about the proclamation, they were really happy about it. And he said he heard it from the radio at his house along with his other family members. No, it's okay. That's the point of this. Because he also mentioned even before the proclamation being announced, there were still fighting between the Japanese and the Dutch also. They were looking for the Pemuda, and because he was quite also an activist himself, he was actually also being about to capture. But he has his own trick. He's using his mind to manage to get away from any arrest before the proclamation. A few months after the proclamation, the Dutch returned in Indonesia with an army. How did you feel about that? Abah, tolong ceritakan bagaimana perasaannya Abah nih ketika beberapa bulan setelah proklamasi Belanda masuk lagi dengan tentara tuh, Bah. Iya. Jadi setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu secara umum sampai 1 bulan tuh belum semua tahu di pelosok-pelosok itu. Jadi ya yang di kota-kota lah yang sudah mendengar itu tahu bahwa Indonesia itu ya merdeka. Nah, disitulah bergolaknya antara sisa-sisa dari Jepang yang baru 3 tahun di Indonesia dan kemudian sisa-sisa Belanda yang ada di Indonesia yang sudah dikumpulkan oleh Jepang di internir itu, ya, yang nggak tahu perbuatan orang Jepang terhadap orang Belanda itu nggak tahu, ya berita-beritanya ya jelek gitulah ya, jadi ya nggak bisa mengatakan dari sini, jadi ya begitu. Nah, kemudian sisa-sisa yang normal yang tidak kesana kemari tentunya sebagai rakyat biasa, nah itulah yang menghadapi dua lawan dari orang Jepang dan dari orang Belanda. Jadi orang Belanda meninggalkan kesan untuk
merekrut atau berbuat tidak baik terhadap bangsa Indonesia itu ya terasa Abah dari 17 Agustus tahun 45 itu sampai tahun 52, 3 tuh masih terasa. Buktinya ada Tuan Westerling itu muncul tahun 50. Jadi Indonesia udah merdeka 5 tahun, kita udah nggak menyangka ada apa nih. Oh ternyata gerombolan orang Belanda itu muncul yang dipimpin oleh Kapiten Westerling. Saya tidak tahu orangnya bagaimana, tapi itu sangat terkenal di Bandung. Karena dia waktu itu katanya tinggalnya di Jalan Manado, di Jalan Citarum, dekat kan, kalau jalan juga, yang namanya Westerling itu. Ya nggak tahu kejahatannya bagaimana, mungkin itu yang tahu hanya orang Belanda sendiri kan. Jadi gimana tuh Westerling, bagaimana jahatnya, harus bagaimana kan tidak tahu lah. Jadi begitu. Tapi mungkin kalau ketemu hidup-hidup di Indonesia ya barangkali udah disembelih itu. Tapi ya karena Tuhan itu yang memberontak, nah itulah yang paling sadis itu terakhir Belanda itu meninggalkan kesan itu gitu. Jadi udah 5 tahun merdeka, ini muncul gerombolan Belanda lah, seperti gerombolan, mungkin pemerintah Belanda juga tidak setuju dengan itu kan. Tapi ini muncul kan di Bandung, di Makassar, di mana-mana ada, dan meninggalkan korban yang sangat banyak, puluhan ribu pada waktu itu dia. Dengan cara itu aja. Barangkali kalau itu tidak terjadi, barangkali agak sedikit baik orang Belanda itu. So he didn't really answer your question. Like a couple of months after that, he was more into like Westerling, because he keeps saying about after the proclamation, a month after that, there's a lot of people still unaware about Indonesia has been free, and at the same time, the remaining of the Japanese troops and the remaining of the Dutch troops are still fighting each other, and people also who was interned also like having this kind of like tense conflict. And What made you decide to fight the Dutch, and what did you do in the fight? Abah kan tadi bilang bahwa kan termasuk bisa dibilang aktivis nih, ikut bagian dari pemuda yang melawan Belanda. Nah yang dia pengen tahu apa sih yang bikin Abah tuh pengen ikutan juga bergabung dengan para pemuda untuk melawan para Belanda ini, dan apa kontribusinya Abah gitu Bah dalam masuk pergerakan pemuda untuk melawan Belanda pada masa itu? Ya, pada masa itu kan Abah masih pemuda tanggung ya. Pada waktu itu pemuda ada beberapa grup yang artinya resmi dan tidak resmi. Yang resmi itu satu grup yang tergabung dalam tentara pelajar itu kan. Jadi dia juga memberontak, kami juga ikut memberontak. Kenapa? Ya tetap tidak mau diganggu karena masih banyak. Jadi dari tahun 45 sampai tahun 50 lah, lebih tiap tahun itu ada saja. Jadi yang dia mengatakan ya apa ya, pada waktu yang terkenal itu yang disebut kenil, nikah itulah, yang akhirnya ternyata muncul yang namanya tadi itu yang Apra Tuan siapa tadi? Westerling. Westerling itu. Okay, was that an answer? Not really, but little. But basically, he was called to join the movement with the Pemuda, despite he's not sort of like the same age because he was rather young. Pengen tahu ketika Abah ikut mungkin melawan para tentara Belanda, itu Abah itu punya senjata macam apa Abah? Saya semua oleh orang tua diberi satu pedang atau golok ya, dan bambu runcing yang dari bambu disiapkan untuk melawan. Jadi setiap ada yang bau-bau Belanda di situ dihajar gitu. Jadi kita udah sangat fanatik sekali, pokoknya Belanda sudah kalah pada waktu itu, lagi diinternir. Mungkin orang Jepang baru sebulan 2 bulan lah, pada tahun 42, 43, 44 itu sudah pergi bulan Maret.
Nah, tapi sisa-sisanya ini jadi pemuda Indonesia itu ya sangat benci pada waktu itu. Jadi ada istilah pada waktu itu, maaf, kami panggil sama tuan-tuan itu anjing, balas dendam kan, anjing nikah gitu. Kan dulu zaman saya ngalami, saya disebut anjing kan, tidak boleh keberagaman, tidak boleh apa. Kalau Balandung boleh masuk kena dibawa oleh penguasa Belanda yang pada waktu itu suka main tenis dengan abahnya, itu aja. Tapi pemuda yang lain nggak boleh. Nah, jadi begitu Jepang pergi, ya kita terfokus ke Nederland, ke Belanda. Dan Belanda menjajah kami 350 tahun. Berapa harga yang dibawa oleh mereka, kan sampai ke sana kan, sampai setiap hari itu mengatakan awas anjing nikah, kalau datang kita hajar gitu. Jadi setiap lagu itu sampai apa ya, sampai beberapa tahun Indonesia sudah merdeka masih ada lagi sebelumnya. So he was given like a long sword. It's called golok, and also sharpened bambu runcing to fight the remaining judge. And for them, he and the pemuda, masa Abah tuh ikut melawan ya. Abah sempat sampai mungkin mematikan orang nikah itu nggak, Bah? Apa tentara Belanda? Begini, pada waktu perangan terjadi, orang tua saya melarang. Kamu diberi senjata bambu runcing dan yang lainnya, tapi kamu tidak boleh berbuat yang tidak baik. Kalau dia tidak berbuat padaku, berbuat yang baik, begitu. Biar yang lain, saudara saya disembelih, ada dibacok, apa aja. Pokoknya setiap orang Belanda yang masuk ke kampung Ciurgelis pada waktu itu, udah jadi bahaya kan. Mungkin dia tidak tahu apa-apa kan, orang baik kan. Tapi dengan semangat yang pada waktu itu semangat kemerdekaan itulah, pokoknya orang Belanda masuk, hajar begitulah. Begitu. Abah juga ikut mendorong, tapi Abah sendiri saya pribadi dilarang, tidak boleh. Dan kata-kata itu sampai sekarang membuat bahagia saya. Dengan bukan tidak boleh menyakiti orang siapapun, walaupun kamu disakiti, itu dipegang. Ya, orang tua saya sebelum meninggal oleh Jepang itu bilang begitu. Orang Jepang udah nakal pada kamu, orang Belanda gitu, tapi kamu tidak boleh, kamu bawa. Nah, ternyata dengan falsafah hati yang begitu, ternyata Tuhan memberikan saya kebahagiaan hati dengan kesehatan yang prima sampai hari ini. Dan teman-teman semua udah tidak ada. Ya. So he was actually told by his parents that Banyak teman kan. Jadi di antara teman kita tuh baik dari pihak Belanda, baik dari Indonesia, kan pada waktu lagi ditekan diberikan kebebasan. Jadi dia punya pikiran bahwa mereka itu harus dihancurkan, harus dihancurkan. Makanya setiap hari itu orang meninggal, baik orang Indonesia atau Belanda atau company bekas Belanda, Jepang, itu ada yang meninggal. Begitu, Pak. Tapi saya tidak ikut, apalah katakan, ikut membunuh dan lain, kecuali kalau dia kan menyerang aku gitu kan. Jadi kan kelewatan kan orang banyak. Jadi setiap hari itu ada. Jadi mungkin kalau orang Belanda yang sekarang barangkali juga tidak mengalami, karena pada waktu itu masih kecil-kecil kan. Ya kan udah bisa diberi Tuhan juga mungkin kayak gitu lah. Punten Abah, mungkin maksudnya gini, waktu ada hadap-hadapan sama Iya. tentara Belanda, itu gimana supaya Abah tuh tetap megang jangan dari orang tua, Iya. tapi Abah juga harus melindungi, tapi juga Abah mau menghancurkan si Nika ini, gimana Iya. dia ceritain gimana, apakah iya. emang nggak pernah ketemu atau umpet-umpetan atau gimana gitu? Ya umpet-umpetan begitu, ya tiap hari ketemu. Saya akan tinggal di daerah situ tuh kan paling depan, hanya terhalang jalan beberapa kilo,
itu adalah pos Rika yang di Jalan Manado. Kemudian ke timurnya itu ada 2 kilo pos Nika Belanda yang di PPI namanya. Nah, itu kan siap. Jadi kalau mereka lewat, mereka juga hati-hati. Tidak ada tentara yang lewat seorang diri atau bekas tentara. Karena kita punya catatan. Dan di kampung saya, namanya itu kampung Seoul Gelis. Itu kami hafal sama teman-teman orang Belanda yang tinggal di jalan-jalan depan itu. Dia yang baik, ya dilindungi baik. Yang jahat dijahatin lagi. Tapi Abah pribadi tidak ikut, ya paling ini. Kan saya tahu tiap hari saya bergaul sama orang Belanda. Artinya dengan main tenis itu, dan itu kan orang Belanda yang pada waktu itu yang main tenis kan orang-orang yang punya kuasa dan punya duit, ya kan, penjabat-penjabat penting. Ini ngomong-ngomong itu dia begitu, Pak. Jadi Abang nggak pernah nyerang mereka ya? Nggak pernah. Saya pribadi nggak pernah menyerang. Tapi rombongan saya yang menyerang. Seperti menyerang dari tempat rumah saya, kampung, ke gedung pos Hero. Itu ada nama-nama. Itu teman-teman aku. Ceritakan itu apa? Dulu selain Abah diberikan bambu runcing, senjata sama golok, Abah dikasih ini sama orang tua. Ini untuk kalau perlu saja digunakan. Kalau Han menyerang aku, pasti Han mati. So that's Itu one of the weapon that given 100% itu sudah pasti. Aku tidak akan kalah. Siapapun, kopral, sersan ini dari Nika asal dekat saya berbuat jelek, tapi karena dia hanya negur aja, mana ada tentara di mana? Ada tentara, nggak ada di sini, saya bilang. Tapi kalau nyala, aku selalu pakai ini. Ini udah ratusan tahun. Jadi kalau nyerang udah jangan itu. Walaupun dibawa ke rumah sakit pasti mati. Tapi ini tidak digunakan. Ini ada 100 tahun lebih ini umurnya. Ini dipegang sama saya kan udah hampir 97 tahun. Jadi 97 tahun udah ada di tanganku. Jadi sekarang masih ini banyak orang Belanda ngomongin tahu. Wah, dibawakan dari dalam enggak. Nah ini ya. Boleh pegang. Taruh ke sini aja. Keris ini senjata apa orang Indonesia? Senjatanya Pangeran Diponegoro. So that's a keris, a weapon that given by his parents, and the age of this weapon is more than 100 years. So it's passed to him. With him now is already like nearly 97. 1625 sampai 1630 Pangeran Diponegoro memerangi Belanda di Batavia. Semua pakai ini. Dan ini ayah saya punya, nggak tahu dari mana. Sebelum meninggal diberikan saya. Jangan dikasih siapa-siapa. His father gave that to him and tell him not to give to anyone. And he also mentioned earlier that it's never been used to kill anyone, but it's basically only if you attack him and then he will have to do it. That's the part of the message that his father gave to him. And you have never been attacked in a way that made it necessary for you to use these weapons. Jadi Abah belum pernah ya Abah diserang sampai Abah harus pakai keris. Belum pernah sampai sekarang. Karena Abah pernah juga kan sampai tahun kesini kan ke Dwi Kora, Tri Kora yang berebut Irian, Abah kan ikut ke sana. Ya, Tapi bawa senjata. Kita perlu ke sana dulu Bah. Ya. Nah, Ya, Oke. Yeah. It sounds like you have come through the war in a very good way. You survived your life as a Rumusha and you survived your fight with the Dutch. Ya Alhamdulillah ya Bah ya, Ya, selama menjalani hidup Abah bisa lewat dari penjajahan Belanda dan Romusa. Romusa tuh waduh alhamdulillah kepada
Tuhanku memberikan perlindungan sampai hari ini. Itu jalannya ada di hati masing-masing, kebaikan itu. Jadi kalau Han juga hatinya berbuat tidak baik, pasti Mr. Han mendapat ketidakbaikan lagi. Jelas ya? Nah, itu dari agama begitu, dari orang tua saya buat, ternyata menjadi happy, kebahagiaan. Nah, indeks kebahagiaanku, nah, karena aku tidak punya salah. Ibu, boleh dikeluarkan lagi Bu, pisangnya Bu, mau diambil gambar lagi. Terakhir Bu, terakhir. Ik zet deze uit en weg. Ja. Go. Rolling. Dat is de eerste gewoon beter. Oké, helaas. Nee, dat gaat niet lukken. Nee? Nee, batterij is uit.